Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya dengan saya Zakiati Salma dengan NIM 240201020933 dalam kelas Manajemen Perbankan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kasus yaitu mengenai studi kasus raibnya deposito senilai 110 miliar di BNI. Nah, presentasi ini akan mengupas tuntas kasus raibnya deposito fantastis senilai 110 miliar di BNI Makassar, menganalisis dugaan pemufakatan jahat, serta menawarkan solusi dan langkah mitigasi untuk melindungi nasabah dan integritas sistem perbankan. Adapun peta jalannya investigasi ini, yang pertama mengantar kasus, yaitu dengan memahami kronologi dan pihak-pihak yang terlibat. Lalu yang kedua yaitu mengenai analisis permasalahannya, yaitu dengan menggali akar penyebab dan dugaan pemufakatan yang jahat. Untuk yang ketiga, yaitu dampak dan implikasi konsekuensi bagi nasabah, bank, dan sistem hukum. Untuk yang keempat, yaitu mengenai rekomendasi solusinya, yaitu dengan langkah konkret untuk pencegahan dan pemulihan. Yang pertama, mengenai kronologi kasus dan pihak yang terlibat. Awal mula kasus mencuat setelah nasabah BNI Makassar melaporkan kehilangan deposito yang tidak tercatat di sistem bank dengan mencapai total senilai 110 miliar. Adapun nasabah korban, yaitu Andi Idris, mengabari mengenai pengusaha properti dengan kerugiannya deposito senilai 45 miliar, dugaan sementaranya yaitu dengan keterlibatan manajemen BNI. Dengan penetapan tersangka yang pertama Melati Bunga Sombe, yaitu pegawai BNI Makassar sendiri, itu di bagian umum, perannya sebagai diduga memalsukan 9 miliar deposito. Dengan tersangka lain, dua orang lainnya ditetapkan jabatan dengan yang belum jelas. Analisis dugaan pemufakatan jahat, Andi Idris mengabar Andi Idris Manggabarani sangat yakin bahwa Melati, seorang pegawai bagian umum, tidak mungkin bertindak sendirian dalam kasus pemalsuan bilet deposito senilai 110 miliar ini, yaitu dengan dugaan keterlibatan internal. Modus operandi yang canggih ini mengidentifikasikan adanya akses, sistem, dan pemahaman prosedur bank yang mendalam. Lalu dengan jaringan pelaku, penetapan dua tersangka lain memperkuat dugaan adanya jaringan terstruktur di balik kejahatan ini. Celah sistem yang dapat kita ketahui yaitu raibnya deposito tanpa jejak di sistem menunjukkan kelemahan kontrol internal dan pengawasan yang signifikan. Dampak dan implikasi dari kasus ini ialah salah satunya yaitu mengenai kasus ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi nasabah dan BNI, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Dengan total kerugian senilai 110 miliar dan penurunan kepercayaan nasabah itu kurang lebih 33% berdasarkan survei internal non-resmi pada nasabah BNI pasca kasus. Dan potensi penjara pelaku pemalsuan ini kurang lebih 5 tahun penjara. Kehilangan dana sebesar ini merugikan nasabah dan berpotensi mencoreng reputasi BNI. Selanjutnya yaitu solusi dan penguatan tata kelolaan dan teknologi. Adapun aspek hukum dan regulasinya, yang pertama, penuntasan investigasi. Bareskrim Polri harus mengungkap tuntas seluruh jaringan pelaku hingga ke akar-akarnya termasuk dugaan keterlibatan manajemen. Untuk yang kedua ada sanksi tegasnya dengan penerapan sanksi yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga yaitu dengan pelindungan nasabah di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS perlu memastikan hak-hak nasabah telah terpenuhi.
solusi dan peningkatan sistem internal banknya, yaitu adapun dengan autentifikasi berlapis, yaitu dengan menerapkan autentifikasi biometrik dan multifaktor untuk setiap transaksi dan akses data deposito. Untuk yang kedua yaitu audit blockchain dengan mengadopsi teknologi blockchain untuk pencatatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah. Lalu dengan adanya pengawasan yang ketat, di mana peningkatan frekuensi dan kedalaman audit internal, serta pengawasan silang antar departemen. Untuk yang terakhir yaitu sistem peringatan dini, yaitu dengan mengembangkan AI untuk mendeteksi anomali atau pola transaksi mencurigakan secara real time. Lalu dengan adanya kesimpulan dan rekomendasi lanjutan, yaitu yang pertama, dengan adanya prioritas transparansi. BNI harus membuka semua informasi relevan kepada publik dan nasabah. Selanjutnya, dengan perbaikan struktural, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses bisnis dan struktur organisasi untuk mencegah insiden yang serupa. Dengan adanya edukasi nasabah, dengan mengedukasi nasabah tentang cara memverifikasi keaslian bilet deposito dan adanya tanda-tanda penipuan. Lalu untuk yang terakhir yaitu peran serta publik, dengan adanya masyarakat harus aktif melaporkan indikasi penyimpangan keuangan yang mencurigakan. Baiklah, sekian presentasi mengenai kasus bilet deposito senilai 110 juta di BNI yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.